Pembebasan lahan. Alhamdulillah Mas. Nggak sebelumnya setinggi apa? Sebelumnya tuh alhamdulillah sampai lantai 2, di lantai 2 pun sedengkul. Serius? Iya. Ya Allah. Jangan ya Allah Mas, emang itulah kenyataannya. Banjir pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kan pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat upaya pemerintah kita di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam penanggulangan banjir. Seperti kita ketahui, Jakarta ini merupakan dataran rendah di mana sangat sering sekali mendapatkan limpahan yang sangat besar sekali dari puncak Bogor, yang dimana aliran tersebut mengalir di salah satu kalinya ataupun sungainya yang terpanjang di Jakarta, yaitu Kali Ciliwung. Dan saat ini saya sedang ada di Kali Ciliwung segmen Rawajati, di mana dulu wilayah di sini sangat sering sekali terjadi banjir. Maka dari itu pemerintah kita pada saat itu, Gubernur DKI-nya Pak Anies Rashid Baswedan melakukan kebijakan yang menurut saya sangat bagus sekali, yaitu melakukan pembebasan lahan besar-besaran. Ada beberapa wilayah ya, salah satunya ada di Rawajati, Jakarta Selatan. Nah, teman-teman, saya akan menanyakan langsung nih sama warga, sebenarnya pembebasan lahan di sini nih ada nggak sih manfaatnya, atau hanya omon-omon ataupun mubazir gitu loh? Yuk kita langsung aja menanyakannya, teman-teman. Mana ya? Mana ya? Nah, ini aja nih. Ini nih. Assalamualaikum Bu, boleh nanya nggak Bu perihal pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah kita? Boleh? Boleh. Bu, maaf Bu. Nah, kita santai aja nih teman-teman ya, ini tak on the spot nih. Bu, perkenalkan diri dulu, namanya Ibu siapa dan Ibu tinggal sudah berapa tahun di sini Bu? Nama saya Siti Aminah. Saya tinggal di sini sudah 56 tahun. Alhamdulillah dengan adanya pembebasan ini benar-benar bersyukur untuk warga yang terkena pembebasan. Emang pembebasan lahannya ini sudah berjalan dari tahun berapa Bu? Sebetulnya rencana pembebasan itu sudah 10 tahun ke belakang ya. 10 tahun ke belakang, cuman pas kita mulai pemberkasan itu kurang lebih 3 tahun, dari tahun 2020 itu udah mulai pemberkasan. Nah, terus sampai tahun 2023. Oh, berarti dari zamannya Pak Anies ya? Ya, salut banget saya sama Pak Anies, terus terang. Cuman emang waktu itu kan emang untuk Pak Anies saya akuin saya angkat jempol. Oh gitu ya, emang. Karena emang dia dari awal kan kita emang nggak berbicara masalah rusun ya. Jadi yang kita bicarakan itu kita tetap mau ganti untung. Dan alhamdulillah dengan jerih payah selama 3 tahun semuanya itu terlaksana dengan baik. Nah, waktu pembebasan lahan itu Bu, banyak warga yang maaf ya kan, pada umumnya itu banyak warga yang mengamuk segala macam. Nah, waktu pembebasan lahan khusus di Rawajati ini Bu, bagaimana dulu? Soft kah pembebasan lahannya, atau ada yang protes-protes begitu Bu pada saat itu? Rawajati luas loh Mas. Oke, nggak maksud saya wilayah sini aja nih. Untuk RW 07 alhamdulillah kita hadapi dengan tenang, kita hadapi dengan kebijakan. Lalu kebetulan juga kita kan ada forum ya, ada grup forum, karena kita sama sekali nggak pakai calo. Oke, berarti langsung ya? Kita langsung, dan kebetulan saat itu saya sebagai RT, RT 03, karena emang lahan yang terbanyak digusur itu RT 03. RT 03 sekitar sini ya? Iya, dan sisa dari RT 03 ini ya cuma tinggal 8 bidang. Oke, pada saat dulu banjirnya setinggi apa Bu sebelum ada pembebasan lahan? Alhamdulillah Mas. Nggak sebelumnya, setinggi apa? Sebelumnya tuh alhamdulillah sampai lantai 2, di lantai 2 pun sedengkul. Serius? Iya. Ya Allah.
Jangan ya Allah Mas, emang itulah kenyataannya. Banjir pertama terbesar tahun 81 bulan November. Oke. Itu setangan Mas tuh. Oke, segini. Ya. Itu Oke. banjir pertama terbesar ya. Ya. Nah, Terus? setelah itu menurut kita nih, menurut saya yang tinggal di sini udah lama, ada lagi banjir tahun 96. 96. Oke. 96 alhamdulillah ini rubuh. Serius, Bu? Iya, 96 ini kalau kata orang Sunda wuungan ya, itu rubuh tahun 96 itu. Nah, terus udah deh tuh, selesai deh tuh banjir tahun 96. Banjir terbesar lagi tahun 2007. 2007 itu 14 rumah yang sekarang jadi lapangan futsal ini sampai ke sana. Nah, itu terbawa arus semua. Ya Allah. Terus Bu? Nah, terus pada banjir tahun 2004 itu pun alhamdulillah nyampe 3 meter lagi. 3 meter? Pokoknya kita itu setiap per 5 tahun sekali, sampai kita tuh bilang ini banjir 5 tahunan ya, setiap 5 tahun sekali paling enggak 4 sampai 5 meter ketinggian air di rumah. Oh gitu? Terus banjir mulai turun itu dari tahun berapa? Mulai pas ada penggusuran. Pembebasan lahan. Pas ada pembebasan lahan, mulai agak menurun dikit lah ya. Terus kemarin bulan November sempat banjir. Tahun lalu? Itu sempat banjir kurang lebih di rumah 2 meter, tapi itu udah pembebasan. Oke. Udah mulai ini nih, udah mulai ada pembangunan ya. Tahun lalu berarti 2024 atau 2023? 2024. 2024, oke. 2024 itu bulan November banjir. Tapi ini proyek udah mulai berjalan tapi belum digini ini. Baru istilahnya baru digusur itulah, baru diratain gitu. Nah, terus pas giliran 3 minggu yang lalu sempet kan Katulampa tinggi, Depok pun tinggi, alhamdulillah enggak sama sekali. Alhamdulillah. Makanya untuk saran saya ya, untuk wilayah bantaran Kali Ciliwung yang mau diadakan pembebasan seperti Pengadegan, Kebun Baru, udah jalanin aja. Jalanin aja Bu ya? Jalanin aja, enak kok. Setelah jadi begini malah lepas dari banjir. Berasa Bu ya, Berasa karena banget. benar-benar menyiksa loh itu air itu, maksudnya bukan kita menyalahkan air juga ya, tapi kan karena memang ulah tangan kita sendiri yang membuat aliran air yang harusnya lancar tersendat karena banyaknya orang buang sampah sembarangan yang pertama, dan yang kedua banyaknya pemukiman liar di bibir sungai yang harusnya memang itu aliran sungai Bu ya, seperti itu ya. Cuman keinginan saya ya, dan mungkin juga keinginan yang lainnya juga, ini kan pembangunan menurut saya nih baru 60%. Oh 60%? Menurut saya menurut saya. Apa yang kurang kira-kira? Ya kurang banget lah Mas, paling enggak ini harusnya kan kanan kiri itu dikasih pagar. Oh, oke. Harusnya kan paling enggak dikasih pagar biar lebih aman lah gitu loh buat kayak anak-anak main sepeda, main apa kan. Kalau tiba-tiba dia ngegelundung, kayak waktu 2 hari yang lalu ada kejadian kan anak kecil pas di pintu air itu jatuh gitu, kepleset gitu. Iya. Emang sih sebetulnya kesalahan dari orang tuanya juga ya. Cuman kan dengan semaksimal mungkin kita jaga kalau sampai itu kan jangan sampai pemerintah lagi ntar yang disalahin. Kalau keinginan saya. Berarti itu masukan Ibu untuk pemerintah kita agar penanggulan ataupun hasil pembebasan lahan ini kalau bisa dibikinin kayak parapet ya, lebih tepatnya ya parapet namanya Bu. Ya, kalau bahasa saya dipagerin lah gitu. Ya, jadi kan dipagar, ditinggiin agar anak-anak lebih aman. Lebih aman. Bu. Oke, jadi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada banjir ya, dan alhamdulillah pembebasan lahan yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sudah mulai ada manfaatnya Bu ya. Banyak banget. Banyak banget. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu Siti. Saya mau jalan-jalan dulu nih melihat hasil pembebasan lahan ini. Terima kasih ya Bu.
sama-sama. Oke, seperti itu kalian sudah dengar ya wawancara saya tanpa saya cut. Dan seperti itulah teman-teman bukti nyata ya bahwa pemerintah kita di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta hadir di masyarakat untuk menyelesaikan lagi salah satu permasalahan banjir di Rawajati, Jakarta Selatan. Kalian dengar tadi ya, berarti setinggi ini airnya nih, ya Allah, tinggi banget berarti ya. Tapi saat ini sudah berkurang sangat jauh sekali, dan itu menandakan bahwa sangat bermanfaat pembebasan lahannya. Karena memang teman-teman, dari sebenarnya start itu dari tahun 2020 sebenarnya memang ya, banyak sekali proyek-proyek strategisnya Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Dulu itu ada namanya proyek 942 juga itu. Sangat bagus sekali ya, 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Ini sebenarnya 942 juga, ini sebenarnya induk dari setiap setiap proyek teman-teman. Jadi misalnya kalau di daerah di daerah Kelapa Gading, situ ada polder Kelapa Gading ya. Nah di situ induknya itu Kelapa Gading poldernya, tapi mengakar ke bawahnya itu banyak sekali polder-polder yang dibuat di sekitar situ. Nah salah satunya juga seperti Waduk Brigif Jagakarsa ya. Itu sebenarnya untuk mereduksi kali Krukut yang akan masuk ke daerah Jakarta. Itu juga Waduk Brigif Jagakarsa itu juga di bawah-bawahnya itu banyak sekali waduk-waduk yang dibangun, yang satu proyek dari 942 itu sendiri. Kayak Waduk Kampung Rambutan, terus Waduk Duku juga banyak banget, dan itu sebenarnya bagian dari proyek 942 yang masih on progress. Dan saat ini sudah selesai semua dan sudah terlihat ya kenapa banyak dibuatkan waduk di hulu teman-teman, karena yaitu buat menahan sebenarnya untuk memarkirkan aliran air yang masuk ke Jakarta itu diparkirkan terlebih dahulu, ataupun diperlambat lah istilahnya diperlambat masuk ke Jakarta, sehingga airnya itu bisa ngantri, tidak air bah yang turun di Jakarta seperti itu. Makanya saat ini insya Allah untuk banjir yang sampai 2 meter, 3 meter yang tadi yang kalian dengar sendiri dari Bu Siti ya, itu insya Allah minim terjadi teman-teman. Karena sudah banyak dibuatkan waduk di sana, dan tentunya kita juga sebagai masyarakat tahu diri, jangan buang sampah sembarangan teman-teman ya. Mentang-mentang sudah bagus penanganan banjirnya, kita ini sombong, kufur nikmat, buang sampah sembarangan. Ntar kalau banjir lagi baru pada protes lagi sama pemerintah ya. Aduh, jadi yuk sama-sama berkolaborasi dengan pemerintah kita, buanglah sampah pada tempatnya. Dan terima kasih untuk Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta yang terus berusaha menurunkan tingkat banjir di Jakarta. Seperti lapisan video yang saya berikan ke kalian ini, itu menunjukkan bahwa penurunan air ataupun banjir di Jakarta sangat signifikan sekali. Dan itu adalah bukti nyata bahwa pemerintah kita serius dalam penanganan banjir teman-teman. Oke, itu aja yang bisa saya berikan ya, update terkini. Dan ini mungkin dan ini mungkin video terakhir sudah yang saya buat ya untuk pembebasan lahan di Rawajati, karena sudah selesai rampung 100% dan sudah bisa dirasakan manfaatnya. Oke, akhir kalam saya Abdul Arifin dari hasil pembebasan lahan yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk wilayah Rawajati, Jakarta Selatan. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Coba lihat tuh. Awas bang, jangan kameranya. Bang, coba lihat bang. Bang, lihat lagi bang.